Halo Gan, Assalamualaikum. Di video kali ini Ane akan merekomendasikan 5 komik bertema survival atau bertahan hidup. Biasanya tuh komik-komik bertema survival zombie, tapi yang ini nggak zombie mulu Gan. Penasaran dengan rekomendasinya? Ikutin terus video Ane, oke? Number 1. Oke, yang pertama ada komik yang berjudul The Last Human. Manhua ini menceritakan tentang perjuangan sang MC, Zuo Tianchen, beserta teman-teman sekelasnya dalam bertahan hidup atau survival di tengah wabah zombie yang tengah melanda dunia. Yang membuatnya berbeda dari komik zombie lainnya adalah adanya unsur second chance atau time travel di dalamnya. Zuo Tianchen adalah satu-satunya manusia yang masih bertahan hidup setelah 10 tahun merebaknya wabah zombie di dunia. Diceritakan wabah ini muncul akibat meteor yang berjatuhan ke bumi. Meski tidak sampai menghancurkan dunia, namun batu-batu meteor tersebut membawa virus Ebola yang bisa membuat manusia berubah menjadi monster yang mirip zombie. Sebagian manusia ternyata ada yang kebal terhadap virus tersebut, termasuk Zuo Tianchen. Justru virus tersebut membuat tubuh mereka bermutasi dan membuat mereka memiliki kekuatan layaknya mutan di film X-Men. Yang jadi masalah, para monster juga ikut berevolusi, supaya tidak kalah dengan manusia. Selain itu, ada unsur level dalam peningkatan kekuatan. Sejauh ini baru ada 5 tingkat level kekuatan manusia dan juga para monster. Mulai dari yang bisa bergerak seperti kecepatan suara, hingga berubah menjadi raksasa setinggi gedung pencakar langit. Singkat cerita, sebagai satu-satunya manusia yang tersisa di bumi, Zuo Tianchen lelah dengan keberadaannya dan memutuskan untuk bunuh diri dengan membantai jalan ke kerumunan jutaan zombie. Ya, walaupun kekuatan Zuo Tianchen bisa dibilang berada di puncak rantai makanan, namun melawan jutaan zombie dia akhirnya mati juga. Tapi anehnya sang MC bukannya mati, ia justru terlempar kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Tepatnya beberapa jam sebelum hujan meteor terjadi. Dengan bekal ingatannya tentang apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan, Zuo Tianchen bertekad untuk menyelamatkan semua rekan-rekannya di masa depan yang tewas di tangan para zombie. Manhwa ini juga banyak terdapat unsur komedinya loh Gan. Di beberapa bagian malah adegannya tuh benar-benar ngelawak. Number 2. Oke, yang kedua ada komik yang berjudul Sweet Home. Manhwa ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak SMA yang bernama Yeon Sucha beserta teman-teman satu apartemennya yang bertahan hidup survive di tengah wabah monsterisasi yang melanda seluruh dunia. Yang membuat webtoon ini menarik, walaupun seluruh dunia chaos karena wabah monsterisasi, tapi Sweet Home hanya fokus ceritanya di suatu tempat, yaitu apartemen yang ditinggali oleh Yeon Sucha. Biasanya nih cerita bertema survival tuh settingnya open world Gan, tapi Sweet Home tuh malah isolasi. Diceritakan sang MC adalah seorang pelajar yang bernama Yeon Sucha, yang kemudian menjadi yatim piatu dan sebatang kara setelah ditinggal mati kedua orang tua dan saudara perempuan satu-satunya dalam sebuah kecelakaan. Bermodal warisan yang terbatas, Yeon Sucha berhasil menemukan kamar sewaan di sebuah apartemen dengan harga murah untuk tempat tinggal barunya. Disinilah kekacauan itu dimulai. Saat itu fenomena misterius muncul. Tiba-tiba saja semua manusia berubah menjadi monster. Fenomena aneh itu pun akhirnya dialami Yeon Sucha. Jiwanya nyaris menjadi monster, tapi dia nggak tinggal diam. Dengan segala upaya, sang MC berusaha melawan hasrat terdalamnya agar tidak dirasuki monster. Para monster itu sebelumnya adalah manusia biasa, bukan virus yang membuat mereka seperti itu. Tapi yang membuat mereka menjadi monster adalah keputusasaan dan depresi, atau sisi gelap yang bisa membuat manusia itu berevolusi.
berubah menjadi monster dengan bentuk yang menyerupai hasrat gelap yang sebelumnya hanya mampu terpendam dalam hati mereka saat menjadi manusia. Contohnya, jika mereka suka berotot dan tidak pernah puas, maka saat menjadi monster, mereka akan menjadi monster yang berotot. Mereka berkeliaran, mereka berevolusi, dan mereka memangsa manusia. Kota pun terisolasi. Yang aneh suka dari webtoon ini, autornya tuh ahli banget bikin pembaca ke bawah suasana tegang dan bikin pembaca seolah-olah berada di dalam situasi tersebut. Di webtoon ini banyak banget adegan yang bikin deg-degannya. Contohnya pas si Hyeon Sucha sedang sembunyi di kamar mandi, pas dikejar monster kuping. Udah sembunyi lama, tiba-tiba kebelet pipis. Udah hati-hati, malah bunyi. Dan parahnya, ternyata monsternya tuh masih nungguin kan. Entah gimana adegan seperti itu tuh bikin merinding. Seakan-akan aneh sendiri yang berada di posisi Yeonsu. Number 3. Yang ketiga ada komik yang berjudul Green World. So, manga ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak SMA bernama Akira beserta sedikit orang-orang yang selamat yang bertahan hidup atau survive di tengah-tengah penjajahan tanaman atas manusia. Jadi, selain tumbuhan dan hewan, semuanya tuh harus mati kan. Ya, mungkin alam mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu merusak lingkungan, jadi gantian tumbuhan yang mengambil alih bumi. Manga ini juga ada unsur time travelnya loh kan. Diceritakan Iwatobi dan kawan-kawan yang selamat dari penjajahan tumbuhan atas manusia membentuk grup yang disebut Wotan untuk melawan para tanaman dan manusia hibrid. So, di manga ini musuh manusia itu ada 3 kan. Tanaman raksasa, serangga raksasa, dan juga manusia hibrid. Mereka bertarung dan terus bertarung lagi. Tahun demi tahun, tapi tidak pernah menang. Yang ada malah semakin banyak anggota tim yang terbunuh. Hingga pada akhirnya hanya Iwatobi yang tersisa. Mimpi Wotan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik hancur sudah. Tetapi untungnya, jauh sebelum tim Wotan hancur, mereka berhasil menciptakan sebuah mesin waktu dengan harapan mengubah sejarah dan menyelidiki apa yang menyebabkan dunia berubah, kemudian mencegahnya. Singkat cerita, Iwatobi berhasil sampai ke masa lalu, tepatnya sebelum tanaman mengambil alih dunia. Berbekal ingatannya tentang yang akan terjadi di dalam 30 tahun ke depan, Iwatobi bertekad untuk mencegahnya, sekaligus menolong dirinya di masa lalu, yaitu Akira. So, Iwatobi itu nama julukan kan. Manga ini rekomen banget buat kalian yang suka tanaman atau vegetarian. Di manga ini juga ada actionnya, romance, pengkhianatan, psikopat, penjahat, dan lain-lain. Seru deh pokoknya, kalian harus baca. Number 4. Yang keempat ada komik yang berjudul Cage of Eden. So, manga ini menceritakan kisah seorang anak SMA bernama Akira Sengoku dan teman-temannya yang terdampar di sebuah pulau misterius setelah pesawat yang mereka tumpangi sehabis studi tour mengalami kecelakaan dan terjatuh. Sengoku yang berhasil selamat kemudian mencari teman-temannya yang tercerai-berai setelah kecelakaan. Di tengah pencariannya, Sengoku menemukan fakta yang membuat ia tercengang. Karena pulau tempat pesawatnya terdampar dihuni oleh binatang-binatang yang seharusnya sudah punah jutaan tahun yang lalu. Dengan demikian, Akira dan teman-temannya tidak hanya harus bertahan hidup, tapi juga harus bisa memecahkan misteri pulau tersebut agar bisa keluar dari pulau itu. Di tengah usahanya tersebut, masalah selalu saja muncul, baik dari binatang prasejarah maupun dari sesama penumpang yang terdorong oleh ketakutan dan keputusasaan. Mereka juga harus menghadapi sosok psikopat yang berada di antara penumpang yang selamat.
menghadapi orang yang merasa mempunyai kekuasaan, dan bersikap otoriter terhadap sesama. Dan juga mereka harus berhasil survive dari penyakit-penyakit yang setiap saat mengancam. So, tidak ada tempat yang aman di pulau ini. Number 5. Yang kelima ada komik yang berjudul Hive. So, manhwa ini menceritakan perjuangan seorang pekerja kantoran yang bernama Mr. Lee beserta tim kecilnya yang berusaha bertahan hidup survive di tengah penjajahan serangga atas manusia. Diceritakan 2 tahun semenjak meningkatnya tingkat kepadatan oksigen di bumi menyebabkan serangga dan tumbuhan berevolusi. Khususnya serangga, mereka berubah menjadi lebih besar dan lebih cerdas. Beberapa serangga bahkan menyamai kecerdasan manusia. Mereka juga berkembang biak lebih cepat dibandingkan manusia. Hingga akhirnya para serangga mencoba mendominasi ras manusia dengan menjadikan mereka budak dan membalikan rantai makanan untuk selamanya. Cerita dimulai ketika Mr. Lee sedang bekerja di kantornya. Tiba-tiba dia diserang oleh sekumpulan lebah raksasa dan kemudian pingsan. Setelah terbangun, Mr. Lee terkejut melihat kota yang dulunya indah kini hancur berantakan dengan sarang lebah di mana-mana. Awalnya Mr. Lee sangat putus asa atas fakta yang terjadi. Tapi kemudian dia teringat bahwa keluarganya masih di luar sana yang kemungkinan sangat membutuhkan bantuannya. So, apapun yang terjadi, Mr. Lee bertekad untuk terus hidup dan menyelamatkan keluarganya. Di tengah perjalanan mencari keluarganya, Mr. Lee bertemu dengan beberapa orang yang berhasil bertahan hidup dan kemudian membentuk tim kecil. Mereka pun sepakat untuk membantu Mr. Lee sekaligus memecahkan misteri mengapa para serangga bisa secerdas manusia. Bahkan tentara pun gagal membasmi mereka. Selain ancaman dari para serangga, mereka pun harus berhasil survive dari ancaman dari jenis mereka sendiri, yaitu manusia. Karena di situasi seperti saat itu, manusia yang selamat cenderung bertindak seperti hewan. Untuk sang MC sendiri, yaitu Mr. Lee, jujur aneh kurang suka dengan sifatnya yang terlalu naif. Karena gara-gara sifatnya itu, timnya sering sekali menghadapi situasi bahaya. Walaupun di akhir-akhir cerita bakalan berubah sih sifatnya. Beruntung ada si kakek badas yang nge-cover kenaifan Mr. Lee. Kalau enggak bakalan cepet tamat nih manhwa. So, gimana Gan rekomendasinya? Jika kalian suka, kalian bisa like dan komen di bawah. Dan jika kalian hobi baca dan suka baca novel atau komik online, kalian bisa subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi dan info menarik dari Ane. Terima kasih telah menonton video Ane. Salam kultivator.